Hari ini kita akan membahas mengenai piezoresistif. Sebenarnya kita akan membahas mengenai pengertian piezoresistif. Piezoresistif merupakan suatu bahan material yang memiliki sifat material, yaitu yang dimana resistansinya akan mengalami perubahan apabila diberikan tekanan atau regangan mekanis pada piezoresistif. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik dari piezoresistif. Oke, yang pertama ada sensitivitas. Sensitivitas adalah kemampuan material piezoresistif untuk merespon perubahan tekanan atau regangan dengan perubahan resistansi yang signifikan. Yang kedua ada histeresis. Histeresis merujuk pada fenomena di mana resistansi material piezoresistif tidak mengikuti pola yang sama saat terjadi pemuatan dan pelepasan tekanan. Yang ketiga ada linearitas. Linearitas mengacu pada sejauh mana respon resistansi material piezoresistif sebanding secara linear dengan tekanan atau regangan yang diberikan. Yang keempat, karakteristik dari piezoresistif adalah temperatur. Karakteristik piezoresistif dapat dipengaruhi oleh suhu. Perubahan suhu dapat mengubah resistansi material dan menghasilkan drift atau perubahan nilai output yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, perlu memperhatikan pengaruh suhu dan melakukan kompensasi suhu yang tepat dalam aplikasi piezoresistif. Yang terakhir adalah stabilitas jangka panjang. Stabilitas jangka panjang merujuk pada kemampuan material piezoresistif untuk mempertahankan karakteristik resistansi yang konsisten dan tidak berubah seiring waktu. Stabilitas yang baik penting dalam aplikasi yang membutuhkan pengukuran yang handal dan presisi dalam jangka waktu yang lama. Kelebihan piezoresistif. Yang pertama, sensitivitas tinggi. Material piezoresistif memiliki sensitivitas tinggi terhadap tekanan atau regangan mekanis. Yang kedua, linearitas. Banyak material piezoresistif menunjukkan respon yang linear terhadap tekanan atau regangan yang diberikan. Yang ketiga, respon tepat. Piezoresistif memiliki respon yang tepat, artinya mereka dapat mendeteksi dan merespon perubahan tekanan atau regangan dengan cepat. Ini membuat mereka cocok untuk aplikasi di mana waktu respon yang cepat diperlukan. Yang keempat, rentang dinamis yang luas. Material piezoresistif umumnya memiliki rentang dinamis yang luas, yang berarti mereka dapat mengukur tekanan atau regangan yang bervariasi dari level rendah hingga tinggi. Yang kelima, ukuran kecil. Piezoresistif dapat dibuat dalam bentuk sensor mikro atau nanoskala, memungkinkan penggunaan dalam perangkat yang membutuhkan ukuran kecil dan integrasi yang mudah, seperti dalam mikroelektronika dan teknologi wearable. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kekurangan dari piezoresistif. Yang pertama ada histeresis. Apa itu? Yaitu seperti beberapa material dari piezoresistif dapat menunjukkan histeresis, yaitu perbedaan respon resistansi saat pemuatan dan pelepasan tekanan. Ini dapat mempengaruhi akurasi pengukuran dan memerlukan kompensasi atau kalibrasi yang tepat. Berikutnya, ada pengaruh suhu. Suhu dapat mempengaruhi karakteristik resistansi material piezoresistif. Perubahan suhu dapat menyebabkan drift atau perubahan nilai output yang tidak diinginkan. Dalam beberapa aplikasi, kompensasi suhu diperlukan untuk menjaga akurasi pengukuran. Berikutnya, keterbatasan pada tekanan yang ekstrem. Material dari piezoresistif mungkin memiliki batasan pada rentang tekanan yang dapat mereka ukur. Tekanan ekstrem di luar batasan tersebut dapat menyebabkan deformasi permanen atau kerusakan pada material. Berikutnya adalah pengaruh lingkungan. Lingkungan eksternal seperti kelembapan, unsur kimia, atau radiasi dapat mempengaruhi kinerja material dari piezoresistif itu sendiri. Dalam beberapa kasus, perlindungan atau perumusan khusus diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keandalan sensor. Yang terakhir yaitu keterbatasan pada jenis pengukuran. Piezoresistif cenderung cocok untuk mengukur tekanan atau regangan mekanis, namun mereka kurang cocok untuk pengukuran parameter fisik lainnya,
seperti suhu, kelembapan, atau aliran fluida yang membutuhkan jenis sensor yang berbeda. Untuk kegunaan piezoresistif sendiri, sesuai yang kami rangkum itu ada 7 kegunaan. Yang pertama sensor tekanan, sensor kecepatan, sensor regangan, teknologi touch sensitif, mikroelektronika, dan teknologi wearable, pengukuran deformasi mekanis, dan juga teknologi biomedikal. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama, sensor tekanan. Nah, di piezoresistif sendiri itu digunakan secara luas dalam aplikasi sensor tekanan. Nah, piezoresistif ini dapat mengukur tekanan dalam berbagai aplikasi, termasuk otomotif, industri, medis, dan lingkungan. Contohnya adalah tekanan dalam kendaraan, sistem pengukuran tekanan fluida, dan alat pengukur tekanan darah. Kemudian yang kedua, yaitu sensor percepatan. Piezoresistif ini digunakan dalam sensor percepatan atau akselerometer. Nah, piezoresistif ini dapat mendeteksi perubahan percepatan dan digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti sistem keamanan mobil, pengukur getaran struktur, dan pengukuran gerakan dalam perangkat elektronik, seperti ponsel cerdas atau smartphone, dan juga game controller. Kemudian, kegunaan yang ketiga yaitu sensor regangan. Nah, piezoresistif ini digunakan dalam pembuatan strain gauge atau sensor regangan. Material ini atau piezoresistif ini dapat mengukur perubahan regangan pada benda uji dalam berbagai aplikasi teknik dan ilmiah, termasuk pengujian material, pengukuran gaya, dan pemantauan struktur. Kemudian yang keempat, teknologi touch sensitif, yang mana piezoresistif ini dapat mendeteksi tekanan atau regangan mekanis saat layar disentuh. Kemudian yang kelima, mikroelektronika dan teknologi wearable. Piezoresistif ini dapat diintegrasikan ke dalam perangkat mikroelektronika kecil, seperti sensor tekanan alarm, microcontroller, atau digunakan dalam teknologi wearable. Kemudian kegunaan yang keenam yaitu pengukuran deformasi mekanis. Piezoresistif digunakan untuk mengukur deformasi mekanis pada benda uji dalam pengujian material atau pengujian struktur. Kemudian yang ketujuh, teknologi biomedikal. Nah, piezoresistif ini juga digunakan dalam aplikasi biomedis. Contohnya seperti tekanan, sensor tekanan, dan implan medis atau alat bantu dengar. Piezoresistif ini dapat memantau dan mengukur tekanan internal yang ada dalam tubuh manusia dan menghasilkan sinyal yang diterjemahkan sebagai informasi pendengaran. Baik, untuk selanjutnya adalah rumus dari piezoresistif. Untuk rumus dari piezoresistif ini bisa dikaitkan dengan koefisien dari piezoresistif, yaitu perubahan resistivitas dibagi dengan resistivitas awal dan dibagi dengan tekanannya, yang dimana koefisien dari piezoresistif ini memiliki hubungan yang linier, yaitu semakin besar nilai tekanannya, maka semakin besar juga koefisien piezoresistifnya. Cuma apabila resistivitasnya awalnya itu semakin besar, maka nilai dari koefisien dari piezoresistifnya itu akan semakin kecil. Rumus dari piezoresistif juga bisa dikaitkan dengan hukum Ohm, yaitu hambatan sama dengan resistivitas awal dikali dengan panjang konduktornya dibagi dengan luas penampang aliran arus. Untuk rumus ini memiliki hubungan linear, yaitu semakin besar luas penampang aliran arusnya, maka semakin kecil nilai hambatannya, dan semakin besar nilai resistivitas awalnya, maka semakin besar juga nilai hambatan yang dihasilkan. Untuk aplikasi dari piezoresistif yaitu ada sensor tekanan absolut. Sensor tekanan absolut ini mengukur tekanan dibandingkan dengan ruang hampa udara yang tertutup dalam elemen sensor. Untuk aplikasi yang kedua, itu ada sensor tekanan relatif, yang dimana sensor tekanan relatif ini mengukur tekanan dalam kaitannya dengan tekanan udara sekitar. Dan untuk aplikasi yang ketiga, itu ada sensor tekanan diferensial, yang dimana sensor tekanan diferensial ini akan mengukur perbedaan tekanan antara dua tekanan. Oleh karena itu, sensor tekanan diferensial ini memiliki dua sambungan tekanan yang terpisah, misalnya sambungan selang atau ulir. Untuk gambar dari sensor tekanan absolut itu bisa dilihat di sebelah kiri. Untuk gambar sensor tekanan relatif itu bisa dilihat yang gambar di tengah, dan untuk sensor tekanan diferensial itu bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Mungkin sekian dari penjelasan terkait piezoresistif. Terima kasih.